Ini aku mau beresin stok makanan yang kemarin ambil di rumah oma sama opa. Biasa ya kalau habis ke rumah orang tua tuh pasti apa aja dibawa. Nah ini kita dibawain ini. Sebagian udah dimakanin sama anak-anak. Jadi ini kita mau beresin. Biasanya aku taruh di storage box gitu. Sebagian juga mau aku simpan di lemari kitchen setnya. Yuk kita beres-beres. Pas banget ini anak-anak minta mie lemonilo-nya habis, terus dikirimin juga dari orang tua. Ini tetap jadi barang istimewa buat anak-anak di rumah itu karena mereka dikasih waktu itu biasanya seminggu sekali baru boleh makan mie di weekend biasanya, atau paling cepat itu 5 hari sekali boleh makan mie. Jadi nggak boleh tiap hari juga, walaupun katanya aman ya lemonilo, aku tetap nggak kasih tiap hari. Selain mie ini juga ternyata aku dibawain banyak banget minuman saset-saset. Ini ada nutrisari macam-macam rasa, sama ada nutrijel juga, agar-agar karena mereka kan libur sekolah, jadi biar berkegiatan di rumah buat bikin-bikin karena udah seneng banget main ke dapur. Ini ya ampun segala banyak banget ya dibawain, udah kayak mau dagang gitu. Makasih oma, opa. Ini ada glaze juga yang buat hiasan donat ya kalau nggak salah, atau isian donat. Terus ada sares juga. Ini aku simpan di wadah ketutup biar nanti anak-anak ambilnya jadi nggak berserakan gitu, bisa kita nanti simpan di kulkas. Nah kalau ini pertama kali aku makan, sebelumnya udah dimakan beberapa bungkus, itu enak banget ternyata, bakalan jadi makanan favorit deh. Nah ini sebagian udah aku simpen juga. Sekarang kita lanjut mau beresin kulkas. Ini kemarin ditinggal sekitar 10 harian ke pulang kampung, jadi super berantakan banget, kotor, banyak makanan yang udah nggak layak pakai juga, jadi kita mau bersihin. Kalau kalian berapa lama sih biasanya bersihin kulkas itu, dikosongin semua kayak gini? Kalau aku sih tergantung moodnya. Kalau misalnya moodnya bagus ya sebulan sekali, kalau enggak juga kadang lebih dari sebulan sekali. Jadi dilihat aja sih kondisinya, masih bersih atau udah kotor banget ya nanti baru dibersihin. Pas banget ini aku nggak ada kanebo, udah kering, jadi aku pakai spons basah aja, spons cuci piring, sama kasih air pakai sunlight sedikit. Ini aku bersihin, nanti kalau misalnya udah bersih sela-selanya ini pakai aku lap kering gitu. Jadi katanya sih gitu kata tukang servisnya, kalau misalnya habis bersihin itu tetap harus keadaan kering biar awet kulkasnya. Ini tadi wadah-wadahnya udah aku sekat-sekatnya itu udah aku cuci biar mengalir, pakai sabun juga, jadi biar lebih bersih banget karena kadang makanan kan suka ada yang tumpah ke situ. Dilap kering. Nah aku sambil susun juga ini rak-raknya. Udah selesai penampakannya kayak gini, beda banget ya kayak tadi ya. Ini langsung bersih. Terus aku masukin stok-stoknya, sisa yang tadi di dus belum masukin ke storage-nya, aku simpan di kulkas aja. Ini cemilan anak bayi, dia suka banget, enak banget loh. Ini aku juga nyobain. Terus ini juga ada wafer-wafer gitu buat anak-anak. Terus ada hadiahnya ya. Ini aku susun juga di kulkas. Kalau di rumah ini biasanya kita berlakuin itu kalau misalnya mau makan apa-apa tuh bareng, jadi harus nunggu barengannya. Kalau misalnya si kakak mau makan apa, biskuit atau kue, barengan sama adik-adiknya gitu, atau kita nunggu abinya pulang gitu, libur gitu. Nah jadi ini pembiasaan aja buat anak-anak. Terus juga mereka kalau misalnya mau makan, walaupun kita pajang simpan di kulkas kayak gini, mereka sebetulnya bebas ambil, tapi mereka udah dibiasain itu harus izin dulu ke mamanya atau ke orang tuanya gitu, harus izin, aku boleh nggak makan ini gitu. Biasanya mereka boleh makan biskuit atau cemilan yang lain kalau udah minum susu pagi dan udah sarapan nasi atau sarapan apalah gitu, udah ada yang masuk, baru boleh makan kue-kuehan gini cemilannya. Jadi nggak seenaknya
makan sehari berapa bungkus gitu, enggak. Jadi tetap ada aturannya, dan mereka juga harus izin dulu. Itu pembiasaan aja supaya di rumah orang lain, di rumah saudara, di rumah kakek neneknya, di rumah opa omanya gitu. Jadi mereka membiasakan diri untuk mau ngambil apa-apa tuh izin gitu, nggak seenaknya diambil, nggak seenaknya dimakan gitu. Itu sih pembiasaan yang aku terapin ke anak-anak. Setiap rumah itu pasti punya peraturan sendiri, pasti punya rule-nya sendiri, punya prioritasnya sendiri. Jadi nggak bisa disamain ya. Prinsip di saya seperti itu, dan di rumah orang lain juga belum tentu cocok juga gitu prinsipnya. Ada yang boleh ngebebasin anaknya buat makan apa aja yang ada di rumah gitu, misalnya bebas gitu ada. Jadi sah-sah aja, itu tergantung kesepakatan si orang tua dan si anaknya gitu. Ini bahan-bahan untuk yang bikin kue anak-anak juga udah aku simpan, cuma belum sempat bikin, nggak tahu kapan. Mudah-mudahan nanti pas libur sekolah bisa bikin. Nah, ternyata ini kita lihat ya, anak bayi segini banyak makanan, apa yang dia ambil? Kita lihat ya, apa nih? Nah, ternyata dia udah tahu permen, karena beberapa kali itu kakaknya makan permen dikasihin lah ke adeknya. Jadi kalau buat anak yang ketiga ini lumayan apa aja masuk nih, nggak bisa terlalu sering kayak anak pertama gitu, dijaga-jaga. Kalau menurut aku ya, pengalaman aku ini, kalau bisa simpan barang-barang di kulkas itu, aku sih lebih seneng wadahnya itu wadah yang transparan. Jadi maksudnya nggak perlu dibuka dulu tutupnya, jadi kita bisa lihat itu, oh itu isinya apa, brokoli ini isinya apa, seres ini isinya apa gitu. Jadi nggak perlu dibuka-buka bongkar gitu, lebih enak aja ngelihatnya gitu. Yeay, alhamdulillah akhirnya udah mau selesai. Ini udah rapi, yang di dusnya udah beres semua. Ini ada beberapa stok sayuran juga, cuman dikit kita belum stok lagi. Dan ini kita mau beresin yang bagian pintunya, tapi ini anak bayi udah pegang kecap asin, udah main-mainin gitu, nggak apa-apa lah. Kita lanjut ya beres-beresnya. Keuntungannya kita beresin kulkas kayak gini, bersihin ini sambil juga sortir makanan yang memang kadang udah kadaluarsa juga, atau misalnya udah nggak layak juga. Kadang sisa masakan aku simpan di sini, kalau misalnya masih oke sih besokannya bisa diolah lagi. Tapi kadang-kadang kalau misalnya udah lama kayak gini kan nggak mungkin juga dimakan. Jadi itulah keuntungannya kalau sering-sering bersihin kulkas. Nggak beda jauh ini sama bagian utama tadi yang kulkas. Ini di pintunya juga kotor banget karena ini ada madu tumpah, ada kecapnya tumpah, bumbu-bumbu yang lainnya juga tumpah, belum sempat bersihin, jadi sekalian aja kita bersihin sekarang. Dan ini lagi ngapain coba anak bayi ini? Anak bayinya lagi numpah-numpahin botol apa sih tadi, kecap asin, udah habis sebotol, dia kena pintu. Ya udahlah ya, kita mau lanjut lagi beresin biar cepet beres, nanti selesaiin semuanya dibersihin. Yang lagi nonton video ini boleh banget support channel aku dengan cara di subscribe, like, comment, dan di share ke teman-teman kalian. Semoga videonya juga bermanfaat buat kalian, dan terima kasih yang udah support channel aku dari awal, dari nol besar sampai sekarang. Semoga videonya channel aku juga semakin berkembang. Untuk bagian pintunya juga ini sama, aku bersihin masih pakai spons. Nanti kalau udah pakai spons, pakai air sunlight gitu, nanti kalau misalnya udah selesai aku lanjut juga di lap kering, sekalian dipasang-pasangin raknya lagi. Tuh udah mulai kelihatan kan bedanya. Ini udah enak dilihat, makanan juga lebih bersih. Ini sengaja botol-botol minumnya nggak aku isi air es, karena kalau misalnya diisi anak-anak pasti bolak-balik minum air es. Hanya susu aja yang disimpan di sini. Masih ada beberapa botol bumbu yang masih bisa aku selamatin. Ini aku simpan juga madu sama tolak angin. Di sini ada sisa gula juga yang belum tempat dimasukin ke wadahnya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga, walaupun tadi direcokin sama anak bayi. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.